Juz 3 ini mulai menerangkan tanwin. Tetap pembacanya harus pendek-pendek. Terangkan kepada anak bahwa fathah 2 di atas itu namanya fathatain atau fathah tanwin. Nah, ini supaya jangan salah menyebutkan seperti anak-anak ya. Menyebutkan itu fathah tain, nah itu salah. Harus fathatain, tak hanya dihilangkan. Fathatain. Kalau tidak bisa ya sebutkan fathah tanwin saja ya. Jadi membacanya fathah tanwin itu harus pendek ya. Jadi aan, nah, jangan aan tapi aan, baban, da'aban. Nah, walaupun ada alifnya di bawah di akhirnya. Ini juga diterangkan kepada anak alif atau ya, ya mestinya alif bengkong ini. Yang ada di akhir ini dianggap tidak ada. Maka bacaannya harus selalu pendek. Nah, nanti soal untuk wakaf nanti kalau sudah pada waktunya ya. Jadi aan, baban, da'aban, nah, nanti khotoan, hafadzotan, so'adan dan seterusnya. Juga ini harus selalu dibaca fathah tanwin atau fathatain, fathah panjang, domah panjang dan seterusnya. Untuk ini apa? Untuk domatain fathat ini belum. Selanjutnya adalah kasrotain ya, domatain nanti. Ini juga diterangkan kepada anak bahwa kasroh double atau kasroh 2 disebut kasrotain atau kasfat atau kasroh tanwin. Bacaannya tetap pendek-pendek, jangan dibaca miring. Jadi in bacaannya, iin, sabain, jangan sabain, jangan sampai ya. Sabain itu berarti tidak tepat, itu namanya miring itu. Nah, kadang-kadang namanya lesannya Jawa itu seringnya bacanya in, tapi asal dalam membaca Al-Quran harus dibaca in ya. Jadi contohnya ini iin, sabain, nabain, hamain, syai'in, suwarin, furusin, nukurin dan seterusnya. Untuk domatain ini bentuk domatain kadang-kadang ada bermacam-macam. Pertama domah 2. Yang kedua domah ada lengkungnya. Ya. Domah ada lengkungnya. Kemudian domah ada ekornya. Itu semua adalah domatain atau domah tanwin. Bacaannya jangan memanjang, harus pendek. Uun, zomaun, nah, bacaannya malaun, syai'un, nabaun, ajabun, harajun, zabadun. Nah, ini juga jangan sampai miring. Jangan malaun, syai'un, nabaun, nah, jangan sampai ya. Kita lanjutkan dengan nun sukun. Kenapa pertama kok yang sukun yang diajarkan nun sukun, kok tidak hamzah sukun? Karena anak ini berarti sudah bisa membaca nun sukun. Sebab tanwin adalah nun sukun yang tidak tertulis. Maka tanwin sama dengan pakai nun. In, an. Nah ini maka alasan itulah yang untuk kita kenalkan dengan nun sukun pertama ya. Nun sukun anharon. Yang perlu diperhatikan, membaca sukun harus ditekan dan cepat. Tekan cepat. Ini harus yang diperhatikan ketika membaca sukun. Jadi jangan sampai membaca sukun ini tidak ditekan. Nah itu tidak ditekan namanya. Anharon harus an, tidak boleh ane. Dan harus cepat, tidak boleh anharon, harus anharon. Nah, sinwanun,
Nah, karena ini belum ada belum ada hunah, nanti kalau sudah ada hunah lain lagi. Ini pertama menanamkan cara membaca sukun, ya. Harus ditekan dan cepat, tekan dan cepat. Nah, seperti anhakuma an'aman nanhaka sinwanun an ayatina qinwanun. Itu cara menerapkan sukun, ya. Kemudian yang kedua adalah mim sukun, karena asal bibirnya ini rapat jadi mim nah, maka juga harus ditekan dan cepat. Amrona lam alhamdu, ya. Jangan alhamdu tapi alhamdu, ya. Amliku amwatan yamhaduna dan seterusnya. Untuk selanjutnya saya kira ya ini hampir sama dengan itu. Yang penting untuk anak, kalau memang dia masih salah, kurang tekanan atau kurang apa, nanti yang diingatkan yang permulaan ini. Umpamanya ahlaka, ya, ini harus tidak dia ya gitu, dan seterusnya. Jadi ini yang permulaan ini untuk mengingatkan. Atau au dan seterusnya. Kemudian kita lanjut pada halaman berapa? Yang huruf qalqalah, yaitu 23. Untuk halaman 23 anak diberi keterangan bahwa ba, jim, dal, to, qaf atau qat bujadi bisa juga disebut baja da toko atau diharokati baju di toko juga boleh. Nah, ini membacanya kalau sukun harus dipantulkan yang disebut qalqalah, ya. Qalqalah ini memang harus ditekan dulu, sebab huruf qalqalah ini pasti bersifat syiddah, menekan suara dan menekan nafas yang disebut jahr. Jadi suara tidak bisa nerus dan nafas tertekan. Maka kalau dibuka menimbulkan pantulan. Nah, tapi cepat. Nah, maka tidak boleh membaca qalqalah ini seperti pepat, tidak boleh. Waba, tidak boleh. Harus cepat, ya, seperti orang mengetuk, ya, memukul, ya. Jadi tidak boleh harus tekan, ya. Soruna ajrahu adbaraha at'amahu dan seterusnya. Jadi ini qalqalah yang perlu diperhatikan untuk anak-anak supaya harus selalu tepat, ya. Jadi kalau ada qalqalah, anak juga harus disuruh menekan, disuruh memberi bacaan qalqalah. Nah, jadi ada qalqalah harus yang kalau disukun harus dipantulkan. Jadi umpama anak kurang qalqalah ya harus dianggap salah, itu harus diqalqalahkan supaya dari sini supaya terbiasa membaca qalqalah. Kemudian yang halaman selanjutnya ini ada tambahan ta dan kaf. Ya, qalqalah ditambah ta dan kaf. Ta dan kaf ini adalah dua huruf yang di situ ada sifat syiddah dan hames. Syiddah itu menekan suara, hames itu mengeluarkan nafas. Jadi suaranya ditekan tapi nafasnya harus banyak keluar. Jadi membaca ta harus ta ti tu. Nah, tapi kalau qalqalah harus tidak boleh banyak nafas, tidak boleh ba, tidak boleh, harus ditekan semuanya. Ba, bi, bu, abe. Tidak boleh ba, bi, bu, abe, tidak boleh. Tapi kalau ta harus banyak keluar nafasnya. Ta, ti, tu, at. Ya. Kalau kaf juga sama dengan ta, yaitu syiddah dan bersifat hames. Maka bacaannya harus ka, ki, ku, ak. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nanti di dalam makhraj akan kita terangkan lagi. Jadi untuk ini, untuk ta yang sukun harus ada hamesnya yang keluar. Waduribat, tidak boleh waduribat. Itu namanya hamesnya dikorupsi itu ya. Harus yak sibuna, yak, tidak boleh yak sibuna. Kita lanjutkan halaman berikutnya yaitu tasdid. Tasdid ini sama dengan sukun, hanya hurufnya itu double. Jadi kemudian ditulis jadi satu, tandanya sukun diganti dengan tasdid. Jadi asalnya itu al la, al sukun la hidup. Kemudian ditulis jadi satu jadi Allah, Allah, maka bacanya sama. Allah, Allah, Allafa. Nah, tetap harus ditekan dan cepat. Tidak boleh Allah, harus Allah, Allah, Allafa, alladzina, li Allah, la'allakum. Kemudian halaman 30. Ini mulai menerangkan dengung, maka guru harus tambah waspada lagi soal mengenai bacaan dengung, yaitu mem tasdid ini dibaca dengung. Dengung ini harus dalam membacanya lamanya satu alif atau dua harokat dengungnya saja. Jadi mem tasdid dengungnya saja kalau dihitung amma, nun tasdid anna. Nah ini kalau kita hitung dari huruf sebelumnya maka menjadi 3 harokat. Kalau kita hitung dari a, amma, inna. Tapi kalau kita hitung dengungnya saja itu 2 harokat. Dengung semua itu hitungan apa? Lamanya itu sama, yaitu 2 harokat. Baik itu di ikhfa, idgham bihunnah atau yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita menghitungnya sebelum harokat sebelumnya, jadinya 2,5 alif atau 3 harokat. Kalau dengungnya saja 2 harokat atau 1 alif ya. Maka kalau kita membaca harus ada jedanya sekitar itu. Wa imma, innama, ka'annahunna. Nah, jadi kalau membacanya kok ka'annahunna itu masih kurang. Nah, atau jangan sampai kelebihan ka'annahunna, jangan sampai. Ini biasanya kalau yang mengaji lagu itu ya, mengikuti lagu supaya enggoknya tepat. Nah, ini ya, sampai kelebihan dengungnya ya, sampai 5 harokat atau malah bahkan sampai banyak sekali ya. Itu jangan sampai begitu. Harus bisa mengatur lagu mengikuti tajwid, bukan tajwid mengikuti lagu ya. Kita lanjutkan hamzah wasol. Kalau ada alif bertemu dengan sukun ya, alif bertemu sama sukun, yang alifnya itu ada tandanya kepala shad, itu namanya adalah apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di tengah itu hilang, kalau di permulaan dibaca. Jadi kalau ada hamzah wasol di tengah seperti wal ya, ini harus tidak terbaca. Jadi di situ sudah diterangkan biasanya ada tanda kepala shad kecil. Ini kalau di Quran Rasm Osmani atau Quran Al-Qudus. Tapi Quran yang terbitan Indonesia kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada ya. Maka kadang-kadang membingungkan. Maka ini bacaannya wal hamdu, hamzahnya
dianggap tidak ada ya. Maksudnya di tengah itu adalah pokoknya sebelumnya ada huruf satu atau ada kalimah yang lain ya, diwasolkan dengan kalimah lain, maka itu namanya adalah di tengah, maka hamzah wasol harus tidak dibaca. Seperti wal basara wal fuada fastajaba fa'budu kal a'lami fadribu, itu yang satu huruf. Yang di halaman 35 itu ada dua huruf, atau yang tidak satu huruf tapi beberapa huruf, seperti minal ilmi wa atainahu dan seterusnya. Kemudian halaman berikutnya yaitu halaman 37. Keterangan di bawah sudah ada huruf mad yaitu alif wawiyah apabila diikuti hamzah wasol yaitu alif yang tidak dibaca dianggap tidak ada. Jadi kalau mudahnya, kalau ada mad bertemu hamzah wasol itu madnya tidak dibaca atau dianggap tidak ada, juga hamzah wasolnya juga dianggap tidak ada. Berarti dua huruf dianggap tidak ada. Tulisannya zul, bacaannya zul, 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 zul jalali. Bi'sa mashtarau bihi inna fi ikhtilafi fastabiqul khairati bimisli ma'tada dan seterusnya. Nah, ini juga guru harus tambah waspadanya. Kemudian kita lanjutkan halaman 39 yaitu hamzah wasol yang bertemu tasdid. Karena tasdid sama dengan sukun, maka apabila ada alif di tengah bertemu sukun tasdid dianggap tidak ada. Begitu juga kalau ada mad bertemu hamzah wasol atau sebelum hamzah wasol ada mad, madnya juga tidak terbaca. Watta, watta, wattaba'a, waddakara, fattaqu, summattakhadtum, wattaba'u, faddara'tum, lattakhadzuka. Nah ini lamnya alifnya hilang, hamzah wasolnya hilang menjadi lattakhadzuka. Kita lanjutkan halaman berikut yaitu halaman 41. Terangkan kepada anak bahwa lam yang tidak berharokat dianggap tidak ada karena sudah diidghamkan pada huruf sesudahnya. Jadi bacaannya ar-rahmanu. Jadi lamnya dianggap tidak ada ya. Tapi mestinya itu sudah diidghamkan pada huruf yang sesudahnya. At-tawwabu, as-saqalani, ad-dunya, adz-dzariyati, ar-rasyidu, az-zaburu dan seterusnya. Halaman selanjutnya 42. Alif lam diikuti tasdid termasuk hamzah wasol. Maksudnya al itu hamzahnya hamzah wasol. Maka kalau di tengah hamzahnya tidak terbaca atau dianggap tidak ada. Bila sebelumnya ada huruf mad juga dianggap tidak ada ya. Seperti kaidah yang tadi. Maka wasya hamzahnya dianggap tidak ada, lam tidak ada harokatnya dianggap tidak ada, jadinya wasya, wasya, wasyamsi. Jadi contohnya wattini wazzaituni, al-maitata waddama. Kemudian yang ada huruf matnya seperti wa ilar rasuli,
matnya dianggap tidak ada, alif atau hamzah wasolnya dianggap tidak ada, kemudian lam tidak ada harokatnya juga dianggap tidak ada, maka berarti 3 huruf dianggap tidak ada ini. Wa ilar rasuli, ya ini alif yang bentuknya ya, kemudian hamzah wasol, lam dianggap tidak ada. Seperti ini tadi di bawahnya min humas sudusu, min huma matnya dianggap tidak ada, hamzah wasol dianggap tidak ada, lamnya dianggap tidak ada, berarti 3 huruf dianggap tidak ada. Bacaannya min humas sudusu. Kita baca halaman 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana kshif 'annal 'adzab wa laqad sharrafna fi hadzal qur'ani wa suyyiratil jibalu fakanat saroban, karena belum mengenal makof. Ulangi lagi. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroban alladzina amanu tabi'ul haqqa wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu alladzina yalmizunal mutawwi'ina ma yumsikuhunna illa ar-rahmanu innal musaddiqina wal musaddiqati sadaqallahul azim. Ila arwahihim al-fatihah.